We made it. We made it. Yeah, we made it. That. We're gonna take on the world. Standing up tall. We gotta make it our own. No waiting around. Winners would never look down. No one can stop us. We got it. The future is right in our hands. Give it 100%. We gonna take on the world. Don't know what this got to do with shit. Paying our dues. We making the news. We hitting the roof. No, we don't wanna lose. Climbing and shaking. Finally. We're gonna take on the world. Rotizen, terima kasih ya. Kamu selama ini sudah menjadi penonton setia konten-konten kami. Terima kasih. Jangan salah, kami punya yang baru loh. Yes, nih kalau misalnya Rotizen pengen menyaksikan konten-konten eksklusifnya Ronald dan Tike di RoTV, join membership RoTV dong. Klik, 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 klik. Yang lain nggak tahu, cuman kamu yang tahu. Yang lain pasti ketinggalan. Nggak masang iklan di sini, nggak Oh usah iya, disebutin. maaf. Iya. Nonton ya. Join ya membership RoTV ya. Oke. Sarange, Nah. sayang banget sama gue. Bukan, aku tuh nggak pernah habis pikir. Orang Korea itu sange semua ya. Sarange. Kok dia tuh begitu jujurnya kepada orang-orang bilang sarange, mohon abis sange ya. Sarange itu artinya cinta. Oh, bukan horny. Bukan, Oh. itu mah bahasa Indonesia. Yang bener tuh gimana? Gini. Jelek belum ini. Gini. Bukannya uang begini mah. Gini, Piti. Ini gini aja, nggak usah digerakin. Soalnya gue pernah lihat waktu itu sarange. Wah, salah, kepleset. Salah gini. Jadi sarangnya itu bisa begini, bisa begini, Oh. bisa begini, Oh, gitu bisa. atau begini. Coba. Update dong hal Korea. Kamu kan Korea banget orangnya. Apa yang Korea banget? Film. Film Korea lagi nggak ngikutin. Grup vokal. Grup vokal ya masih New Jeans mungkin yang paling tahu baru mah ya. Terus Gento. Apa itu? Apa sih naon judulnya tuh? Pokoknya 19 ke atas Dewa? gitu. Bukan apa? 19. Nggak tahu apa. 19 Ya pokoknya mah grup gue tuh kan Gen 2. Maksudnya tuh Gen 2 tuh adalah ngefans sama Korea Bukan Gen tapi DUT. itu juga. Udah enggak. Udah maraton terus. Belum maraton Oh, Pak, belum baru ya, 10K. ya. Maksudnya gue tuh senengnya pas Gen 2. Gen 2 tuh Super Junior, Big Bang, 21. Bosan. Yang baru nggak ada yang baru dari Korea. Gak usah sekarang mah kita tuh ngefans sama Korea. Korea tuh lagi dijajah sama Indonesia. Gimana ceritanya? Megawati. Ih, Megawati yang pemain voli. Oh, Megawati yang pemain voli. Megatron. Disebutnya kata media Korea itu dia disebutnya adalah ninja berkerudung. Nah, bener. Kemasan kenceng banget. Gila. Coba dia ada di tim prediksi kemarin, kita menang. Iya nggak bisa dong kan itu perempuan. Oh, iya. Dia kemarin main pertama kali di Korea langsung jadi MVP. Wih. Most valuable player. Tanpa klub Korea, Megawati nggak ada apa-apanya. Megawati yang pemain Iya, voli pemain kan. voli. Nah kemarin nih ada 2 pemuda dari Indonesia baru aja menang medali perunggu peringkat ketiga di ICU World Cup Korea. Lomba orang-orang sakit. Bukan. Lewat darurat. Dari International Cheers Union. Dancer. Hip Penari. hop. Wih. Orang Sunda ya, sama Iya tuker. benar. Dan mereka sekarang udah di sini bawa medalinya, bawa pialanya juga. Siapa sih? Ini ada Bisma, ada Richard dan Gege dari MOU. MOU kan yang kita tahu adalah Memorandum of Understanding. Iya, Memorandum of Understanding. Buat kontrak-kontrak, MOU itu artinya apa? Ya. Coba, sok Gege. MOU itu artinya kependekan dari movement underground.
Movement Underground. Sebenarnya filosofinya dari bergerilya, gerilya gerakan di bawah tanah dengan kita mempersiapkan diri di medan perang, di kompetisi untuk meraih kemerdekaan kemenangan. Pasti baru dikarang tadi ya. Ternyata grup dance aja Edan filosofinya ya. Jadi kalian ini harus. gerilya seperti layaknya Jenderal Sudirman waktu itu gitu kan ya? Iya. Jadi dance-nya ditandu. Jadi MOU ini kalau GG ini kan keren. lu lihat gak pas gue kemarin bikin video klip? GG yang bikin gerakannya yang sama anak-anak. Oh gitu. Iya, GG yang bikin Pantesan gerakannya. Bulgogi banget gerakannya itu. Dan gue nggak tahu tuh yang Korea tuh apa lagi. Nggak harus Korea karena mereka ini mewakili Indonesia. Sebenarnya kalian mewakili Indonesia atau mewakili MOU itu Nah, aja. coba Bisma. GG dulu, coba. Oke, ya sebenarnya mewakili Indonesia juga ya karena kita juga terpilihnya di ibaratnya bukan dancer tapi disebutnya dari kemarin tuh kita atlet. Atlet. ya. Ya karena dance itu udah masuk ke olahraga Nal sebetulnya Di pon juga harusnya. udah masuk. Atlet atau atlet yang baku? Atlet. Atlet. Oh di PON juga udah ada sebetulnya untuk Break kompetisi dance, dance. cheerleaders, pokoknya ekstrim sport. Sudah dilombakan atau masih eksibisi? Sudah dilombakan. Sudah dilombakan. Sudah Ada dilombakan. medalinya? Ada. Oh, di PON udah ada. Yes. Oke. Wow. Jadi dari Indonesia yang terpilih adalah kalian. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Meskipun geskolot. Iya ada masalah. Nggak masalah. Yang penting fisik masih kuat ya gitu kan ya. Ya, jadi International Cheers Union ini punya asosiasi-asosiasi di setiap negaranya. Nah, di Indonesia ini ada yang namanya Indonesian Cheerleading Association. Nah, MOU adalah anggota dari Indonesian Cheerleading Association itu, ICA kependekannya. Nah, aku salah satu yang menjadi pendiri si ICA itu, gitu. Nah, sekarang tuh kayak kalau dulu ada tim prototype Crown All Star Cheerleader namanya. Dari itu Bandung aku ya? dari Bandung, aku kapten 01-nya. Nah, sekarang tuh udah angkatan 14. Gen 14. Gen 14 Gen ya. 14. Berarti udah 14 tahun yang lalu atau udah 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu. Itu sampai ikutan level dunia juga? Iya, betul. Kita berangkat ikut cheerleading World Cheerleading Championship di Florida itu 2010. Nah, di 2010 itu sudah ada kategori cheer perform, salah satunya kategori doubles hip hop ini yang Richard sama Bisma ikutin. Oh jadi gitu. Cheers Union ini dalamnya ada apa aja gitu? Nah, si Selain cheerleader ya? Betul. Yang pertama udah pasti cheerleadingnya. Yang kedua ada divisi yang namanya cheer performance. Cheer performance ini ada termasuk hip hop ini. Hip hop itu ada tim hip hop yang mega crew. Yang banyakan yang ya. banyakan, doubles hip hop. Terus ada jazz juga ada yang timnya, grupnya sama double jazz. Terus ada cheer pom yang bawa pom-pom itu tuh ya. Yang bawa pom itu juga double poms sama ada tim pomsnya. Oh, kalau BP POM masuknya kemana? Nih. Kalau cheers go cheers ada juga. Jadi kalian ini adalah untuk kategori cheer performance doubles Hip hop. Hip hop. doubles hip hop. Betul. Iya. Oke. Nah, GG kenapa Richard sama Bisma yang dipilih pada saat itu? Ya, sebenarnya memang untuk ICU World Cup yang di Seoul ini itu memang tadinya kita Indonesia asosiasi mau ngirimin empat grup? kategori. Ya. 4 kategori. Cheerleadingnya untuk yang divisi apa namanya ya, yang adultnya, yang dewasanya lah gitu, sama cheerleading yang juniornya, terus tim hip hop sama doubles hip hop ini. Cuma memang ada kendala tentang sponsorship, jadi kita nggak jadi berangkat tadinya. Kenapa nggak bilang? Sama siapa? Sama orang kaya. Enggak, tapi sedihnya gini. Iya. Mau berangkat 4 Iya. kontingen tadinya Betul. kan. 4 apa mewakili 4 Iya. 4 kelas. cabang lah, 4 Cabang, kelas betul. gitu ya. Tapi kayaknya nggak dapet sokongan gitu dari baik dari sponsor maupun dari pemerintah. Betul. Gitu. Sebetulnya kalau pemerintah sendiri sebenarnya udah ada ini Tahu nggak dengan adanya event ini tuh?
Sebenarnya kalau kita ngajuin itu butuh proses yang lama. Butuh proses yang lama, sementara kita waktu itu memutuskan untuk ikut itu waktunya pendek, sempit gitu. Jadi butuh prosedurnya lama, mungkin harus jauh-jauh hari, bahkan mungkin setahun sebelumnya kita harus sudah masukin proposal untuk audiensi dan presentasi bahwa Panjang tahun ya. depan kami akan berangkat dan segala macam. Nah, sementara waktu kita memutuskan untuk mau ikut lomba itu tuh Sempit waktunya lah ya. sempit gitu. Nah, sampai akhirnya nggak jadi, akhirnya terus presiden ICA bilang udah kita yang paling possible untuk berangkatin doubles hip hop. Nah, akhirnya aku milih lah Richard. Nah, kalau Bisma ini sebenarnya Bisma juga waktu di tim hip hopnya dia termasuk salah satunya. Cuma begitu nggak jadi, aku tetap nawarin, kamu mau ikut tetap berangkat nggak, Mang, ke Korea, tapi divisinya jadi doubles hip hop gitu. Akhirnya ya di luar ekspektasi aku sebenarnya, Bisma, hayu cenah. Karena gitu. Bisma teh lagi sibuk katanya, ada Lagi tawaran sibuk. film, terus apa lagi? Alhamdulillah. Motoran. Lagi bikin single juga Tapi gitu. sebenarnya kenapa akhirnya lebih mengiyahkan event ini gitu, personal yang kenapa aku pengen lakuin adalah karena itu masuk di wishlist aku untuk coba ngelawan atau ikut di kompetisi ajang dunia tuh kayak gimana sih rasanya, deg-degannya gitu, yang kayak gitu-gitunya lah gitu, karena belum pernah gitu selama dari SD sampai kuliah nggak pernah tuh gitu. Terakhir paling Asia doang gitu yang ini pas ditawarin sama GG, boleh deh mumpung orang hirup kene ya, maksudnya masih hidup, masih sehat. Kesannya tuh dia gitu. udah 50 tahun kalau ngomong gitu teh ya. Karena kan harusnya 30 tahun tuh udah retired kan, udah Iya, pensiun. ini lebih ke self fulfilling kamu ya. Betul, Kalau- mimpi. Mimpi ya. Kalau Richard ini memang profesional dancer. Ya bisa dibilang aku professional dancer, cuma emang aku nggak suka kayak mengklaim kayak aku profesional sih, cuma full time dancer kalau aku bilang. Oke. Berarti- Biasanya untuk siapa narinya kamu? Untuk sendiri atau untuk backing penyanyi atau apa? Semuanya. Ya semuanya sih. Jadi pernah juga jadi back dancer untuk beberapa artis, pernah juga di industri juga sering, ngajar juga ada di ngajar ya, juga. ngajar nari. Boy band Nah, juga. dan sekarang aku tergabung di boy band. Apa namanya? Nama boy bandnya Galaxy. Galaxy. Gen 2 ini Gen 3. Gen 3. Ini Gen 2. Iya, iya. Kamu Gen 2 nih, Gen 1 golok cinta. Golok cinta. Oh ini awal mula boy band di Bandung. Ini dulu nih Asli. golok cinta yang menjual tampang Tidak ya. menjual suara, tapi menjual tampang. Eksis di pensi-pensi. Betul. Oke, Richard berarti Richard sendiri jadi lupa aja gara-gara gitu. Nggak, Iya. Richard sendiri sebetulnya orang mana? Karena secara look kita ngelihat itu seperti orang Korea. Tapi begitu ngomong ya saya itu. Bukan annyeonghaseyo ya. Bukan. Kamu orang Korea? Oh enggak, bukan dong. Orang Indonesia. Kelahiran di Riau, Bengkalis Riau, tapi gede di Cirebon. Jadi dari umur 2 tahun aku udah di Cirebon. Udah jago hip hop pada saat itu? Tentu saja belum. Lebih ke tari topeng. Dari topeng, betul. Oke, kenapa kalian tertariknya ke hip hop? Atau sebenarnya tarian Bisa lain semua. juga bisa? Kalau aku memang, kalau aku sebenarnya, Lebih dekat lagi. jadi aku Lebih dekat ke Bisma kalau bisa. Kalau aku sebenarnya memang awalnya otodidak sih, karena dulu waktu di Cirebon itu belum ada tempat untuk aku berlatih dance gitu. Dan memang basicnya aku dulu mainnya basket fokusnya gitu, jadi bukan dancer gitu. Jadi, pertama belajar tuh ya iseng aja karena sama teman-teman diajakin break dance gitu kekerenan aja gitu. Sampai akhirnya lulus SMA belum tahu mau kemana kan, akhirnya kayak ditawarin lah untuk kayak jadi asisten pengajar dance waktu itu di studio balet. Karena di Cirebon ada studio balet. Ada studio balet. Hanya di studio Dan balet. aku jadi cowok satu-satunya di situ. Jadi aku belajar balet juga saat Ya. itu. Wow. Jadi aku belajar banyak hal. Jadi belajar balet juga, belajar jazz juga di situ. Bisa kamu dance jazz juga? Kenapa? Jazz bisa? Ya, Jazz dance? belajar. Cuma Wow, kalau dibilang wow. jago ya belajar basicnya aja lah. Sebasic yang kamu jauh lebih bagus daripada saya. Iya itu. Terus ketika mendalami dance, Ya.
usaha empal gentong orang tua kamu gimana? Enggak, lebih ke jamblang. Datanya salah nih. Jadi kamu mah semua jenis tarian tuh sempat belajar gitu jadi ya. memang aku interest untuk belajar banyak hal. Jadi memang pengen nyobain segala genre nari gitu. Hebat. Jadi memang ada, kan kita tahu kan banyak jenis kecerdasan. Betul. Kecerdasan diri adalah diolah tubuh. Kenapa? Kinestetik atau apa gerakannya gitu kan? Kenapa? Namanya apa gerakan tubuh itu kecerdasan apa namanya? Kinetik ya. Kinetik gerakan, Ya, kinestetik itulah. tidak salah ya. Ya mungkin saya nggak punya itu. Tiki nggak punya itu, kamu punya. Sorry. Jangan salah. Sorry. Aduh dulu ya. Gua itu paling buruk dalam joget, dalam ngedance. Ya dia tuh lebih ke ngematnya bodoh. Tempo betul. Berantakan. Jadi bayangkan kalau gua bisa ngedance betapa sempurnanya hidup gua. Kalau sama Adil dikasih gua nggak bisa ngedance gitu. Kamu kan sama main ini alat musik gak bisa. Ya nyiptain lagu aja mah bisa. Oh, iya. Kalau Richard hampir semua jenis tarian dia pengen belajar. Kalau Bisma dari dulu kan udah break dancer. Pas gabung Breaker. break dancer lah. B-boy, Breaker mah breaker. B-boy. Breaker mah gini break Jam satu break. break dance dari dulu kan gabung sama Smash juga sebelumnya karena kamu adalah seorang break dancer. Apa nama grupnya dulu? Down Squad. Apa? Down Squad. Down Squad. Down Squad. Kalau di break dance Down Squad, kalau dance sama Wannabe bareng sama Agi. Wannabe. Tapi saya teh masih SD waktu itu teh gitu. Jadi udah ikutan dari kecil tuh. Kalau Wannabe pernah deket sama Spice Girl dong? If you wanna be my lover. Dari kecil udah seneng sama dance jadinya Bener. gitu. Gara-gara DDR awalnya tuh tahu. Dance Revolution. Dulu tuh ikutan kompetisi DDR pakai gerakan break dance sampai ngadep ke belakang, udah bukan ngadep ke layar gitu. Saking udah hafalnya. Saking udah hafal semua lagunya, baru sok tahu. random set. Udah pilih gitu latihan. Yang gitu-gitu ya kan? Nah, tahun 2000 Asik. kan waktu di Dago tuh dari Dago sampai BIP di Bandung tuh ditutup kan jalanan Dago tuh. Festival itu bukan? Pokoknya tiap hari Minggu, malam Minggu CFD. tuh. Malam Minggu. Semua radio ngumpul di situ. Iya. Aku lihat sama mama tuh kayak, wah ada break dance, mah boleh nggak ikutan gitu. Awal mula break dance tuh dari situ. Sok emang kamu berani gitu. Berani beneran sendiri aja. Sama anak SD gitu tiba-tiba freeze, tiba-tiba headstand kayak gitu-gitu. Semua akhirnya pada ngelihat, ayo ikutan gitu grup Down Squad gitu. Akhirnya belajar bareng. Belajar tuh di situ gitu ya. Belajar tuh dari Iya. itu dan otodidak zaman dulu kan bukan DVD, VCD bahkan. VCD kita baru nyampe dari luar negeri teh 3 bulan kemudian ya. Terus di play, pause, rewind, play, pause, rewind. Belajarnya bener-bener otodidak dua-duanya ya. Otodidak. Berarti tidak, maksudnya gini, tidak pernah ada sekolah dance formal gitu ya? Nggak pernah. Nggak ada Di ya? Indonesia tuh belum ada ya, masih untuk sekolah dance formal Oh, lagi. ada ya? sekarang. Oh, sekarang ada. Sudah banyak. Apa contohnya? Sekarang sudah banyak dance company. Kayak aku bikin dance company, Dance MOU company, dance company. Papa Rock and Roll dong. Benar. Ya juga ya gitu. Nah, tapi kalau MOU memang belum ada kelas regulernya, belum ada. Cuma banyak dance company yang sudah membuka secara Gigi Dance Company kayak Iya, gitu. ada. Ya, Iya, Gigi iya. Art. Di Bandung juga ada Inspiro. Di Jakarta juga udah banyak lah maksudnya dance company yang sudah membuka secara reguler, menerima siswa-siswa untuk nanti tuh per 3 bulan akan ada ujiannya gitu. Sampai nanti diarahkan mau menjadi penari profesional atau diarahkan sesuai dengan genrenya masing-masing nantinya. Iya, itu gitu. katanya nanti tuh mereka dapat gelar itu Estar. Sarjana tari. Iya. Oke, Iya. saya mau tolong dijelaskan. Kalian minum dulu. Ini medali apa aja? Silahkan, coba tolong. Iya. Trofi apa aja? Oke, jadi dalam perjalanan Indonesian Cheerleading Association menjadi anggota International Cheer Union, ini adalah trofi pertama dan medali pertama yang Indonesia dapatkan. Jadi memang kalau kita bersaing di kategori cheerleadingnya, secara teknik udah ketinggalan jauh Indonesia sebenarnya. Sekarang tuh sedang terus belajar untuk bisa paling enggak menyesuaikan sesuai dengan standar dan skill yang paling Mumpuni mendekati. lah ya, Iya karena- benar gitu. Nah tapi ternyata divisi hip hop ini cukup menjanjikan. Jadi ini pertama kali terjun di divisi cheer perform tadi, ikut double hip hop, udah langsung dapat bronze medal dan trofi. Gitu. Yeay.
Jadi ini kebanggaan buat Indonesia juga, khususnya buat kita semua lah, terutama yang teman-teman yang punya apa ya namanya punya genre hip hop, ada peluang juga di sini untuk mereka bisa punya ikut. harapan. Ternyata Betul. gue tuh tarian hip hop tuh nggak sia-sia gitu. Yes. Bukan Ada hanya kemungkinan hobi jadi saja. juara dunia Iya, gitu. betul. Bisa berbicara juga di level internasional. Nah, dan ternyata di Olimpiade juga sudah mulai dipertandingkan. Sudah, Nah. betul. Oke, apalagi nih, Ge? Nah, yang ini tadi yang ICU World Cup Seoul kemarin yang Bisma sama Richard. Nah, kalau yang ini kompetisi kedua yang baru kemarin aku balik dari Di Bali. Bali. Ini ada Bali International Open dan ASEAN Cheer Championship. Nah, itu diadainnya di Bali. Nah, aku turunin juga karena Bisma sama Richard jadwalnya padat. Jadi aku turunin tim coach yang kita kemarin ke Korea juga, 2 orang, Fasya sama Fian. Aku turunin dengan konsep yang sama dengan di Korea, tapi skillnya di up. Terus kemarin di Bali di ASEAN Cheerleading Championship dapat first runner up, dapat medali perak. Jadi alhamdulillah baru 2 kali kompetisi, yang pertama di Korea, yang kedua di Bali, ikut dua-duanya dapat medali. Nah, itu dia. Kan kalau misalnya bulu tangkis ada PBSI, terus ada PASI, ada segala macam. Kalau untuk tari atau untuk dance masuknya kemana kalian organisasinya? Organisasi induk di Indonesia gitu. Sebenarnya kalau ini karena kita memang kiblatnya ini tuh Ke Mekah. Kemana kalau dance kemana? Kalau kita kan soalnya ke Mekah kiblatnya. Kalau dance kemana? Ke Bronx ya. Karena ini kiblatnya ke International Cheerleading Union yang mana itu tuh membawahi menaungi cheerleading. Divisi hip hop pun masuk ke cheer performance. Nah, tapi sebenarnya di Indonesia ada IOD namanya Ikatan Olahraga Dansa Indonesia. Oh, ada. Gitu. Olahraga Itu IOD. dansa. Gitu. Sama Tapi- Om Rudi Wawar ya? Itu ya ballroomnya ya ada kategorinya di situ. The hip hop pun udah termasuk ada di IOD itu. Nah, IOD tapi goalsnya adalah kejuaraan nasional. Masih untuk nasional. Ikatan Olahraga Indonesia itu goalsnya paling ininya di nasional, berarti ya PON, Pekan Olahraga Nasional gitu. Nah, karena ini kita sudah menjadi anggota International Cheers Union, terus jadi ada membuka kesempatan lagi, nggak cuma di Jawa Barat loh, nggak cuma di daerah-daerah loh, kita juga bisa ikut nasional, juga bisa ikut ajang internasional. Gitu. Keren. Ih, Oke, Bisma sama Richard. Apa yang membuat kalian waktu itu, kan gini ya, kompetisi itu ada 2. Takut sama pede banget. Tapi pede ini bisa menjadi rasa takut yang dikalahkan. Apa yang kalian pertama kali rasakan ketika dulu yang paling berat kompetitor dari mana yang kamu anggap berat? yang kemarin mungkin. Pas di perlombaan kemarin, Iya. yang paling berat ya Thailand sih. Thailand? Thailand. Kan ngomongnya gitu. Sama nikah gitu kan ya. Thailand bagus. Thailand bagus. Biasa dong. Sorry, kecuci otaknya maaf. Bagus ya. Bagus. Mereka dapat juara 1 dan 2 dan dari 2 tim yang dikirim dua-dua juara ya. Membuktikan. Dan waktu yang di acara Bali pun mereka juara 1 lagi yang Thailand. Ah, boykot ah. Boleh. Nah, tahun depan kita dapat gold medal ya. Amin. Karena Thailand pun, setahu gue memang lebih maju cheerleadersnya juga dari dibanding Indonesia. Jadi kalau zaman gue dulu, kan aku dulu tuh cheerleaders. Oh my god. Ngapain? Siapa yang ngeliatin gue bisa ngangkat kaki gini? Oh, heel stretch. Nah, sekarang tuh kalau gitu tuh di atas teh sambil diginiin. Jadi piramid yang atasnya tuh Di paling atas yang kakinya diangkat ke atas gitu. Wow. Masih bisa split nggak kamu? Masih lah. Ah, mana? Coba. Nanti lah ya. Lagi sering besek. ngompol. Nah, jadi dulu mah kita cuma happy aja. Cheers itu kan cuma buat nyenengin, terus ngasih semangat sama orang. Tapi kalau sekarang tuh bener yang kata Gege bilang bahwa tekniknya tuh dinilai.
Gitu. Lompatannya harus 45 derajat, yang ini ngangkatnya mesti gimana segala macam. Ada macam-macam kategori penilaiannya gitu ya, Ge? Iya, jadi wow. sekarang ini cheerleading udah disamakan harus udah sesuai dengan standar internasional. Ya, hitungannya atlet bener sih, Bisma, atlet. Karena termasuk olahraga ekstrim. Masuknya ekstrim dan Ekstrim kita tahu sport. ekstrim itu more than word. Love you is not a Hey! Oke. Thailand. Thailand adalah dirasakan kompetitor paling berat ya. Iya. Berapa babak kemarin Bisma sampai ke 3 ya kita. 3 babak. Pokoknya dua hari 2 kali semifinal sampai akhirnya final tuh hari ketiga. Jadi kita 3 kali kompetisi berarti. 3 kali tarik gitu kan ya. Iya, 3 kali ngedance Dan gitu kan ya. sampai hari H kita itu masih rubah koreo supaya dapetin clean-nya gitu. Jadi sebenarnya kita juga pas kasihan kamu karunya teuing atuh. Berarti kayak mixtape gitu. pas di semifinal tuh kita masih ada di peringkat keempat. Ya. Oh gitu. Jadi itu salah satu alasannya kita juga akhirnya Merubah bertiga koreo. untuk merubah koreo untuk lebih matang lagi. Karena kan mungkin di kompetisi banyak dewan juri yang dari pandangannya cheers gitu, yang emang pakemannya jelas gitu, tekniknya jelas, cleanliness-nya juga gitu. Makanya kita rubahlah sampai hari H di final. Ya. Kita sesuaikan. Itu Dan yang bikin kamu itu yang- asma. Nah, ini desain aku. Warnanya biru, ada bunganya dan ada tulisan kepo. Kalau aku warnanya hitam, ada tulisan Believe Lie. Pengen dapetin? Ini adalah kolaborasi antara kami, ROTV dan juga Swepo. Gampang, tinggal klik link deskripsi ini. hari hari kedua. Di day two Asma kamu semifinal. kenapa? Karena tegangkah? Karena lupa atau... bawa Asma Soho. Masuk, Asma Soho. Harus pasang iklan. Mau tanding, Asma kambuh. Setelah tanding. Jadi setelah tanding tuh sebenarnya di tengah pertandingan tuh udah yang anjir ini nggak kuat nih gitu. Aduh. Gimana ya gitu. Aku sebelumnya tuh udah feeling minta terdekat minta oksigen gitu. Terdekat takutnya ada apa-apa nih gitu. Udah nggak enak nih soalnya gitu. Jadi pas baru beres kompetisi itu udah langsung ngejongkeng, udah beneran langsung jatuh aja udah yang Itu final, pas yang pas terakhir. semifinal. Kedua, semifinal. Terus mau minta oksigen nggak ada, akhirnya masukin ke ambulans, digendong sama dia nih sampai udah mata tuh udah yang hilang-hilangan gitu. Saat gitu langsung bis buka matanya ya, jangan hilang, Karena udah sok gini sih berdoa. semua teh, udah gini. Mama ngeri istighfar, matanya melekin karena udah gini pisan. Di pikiran pas itu tuh udah gimana ya kalau masuk final, gimana ya ini ya gitu. Itu doang tuh yang ada di pikiran. Tapi untuk cek saturasi kan ya, Saturasi itu oksigennya masih bagus. normal, masih bagus. Jadi agak tenang meskipun nafas masih berat, terus mata udah ini, aku ini aja. Tapi dapat penanganan dari medis sana? Dapat. Oke, berapa hari dari setelah Asma kambuh ke final tuh? Besoknya makanya langsung di pikiran kayak anjir, Jadi recovery gimana hanya nih? hitungan jam? Iya. Ya, jatuhnya Iya. gitu. Udah gitu bikin koreo juga. Ini berarti udah ditangani sama medis di sana. Hidungnya gak mancungan ya? Bukan. Itu emang tiba-tiba ada di dulu. Operasi plastik. Tapi katanya kemarin ditangani sama dokter Cha ya? Dokter Cak. Drakor dong. Dokter Cak. Tapi yang pasti gue tuh sangat mengerti keadaan Bisma pada saat itu. Bisma tuh profesional, di tengah-tengah lagi nari sebenarnya udah engap. Atau engap tuh maksudnya tuh udah sesak. tapi tetap nari kayak gue kemarin pas lagi lari di tengah-tengah pengen pipis. Ya udah pipis aja. Berapa kali? 3 kali. Itu tanda gue tuh profesional, gue tetap ngikutin race padahal pengen pipis gue kompolin aja. Bener aja, sampai 3 kali ya. Keren lah. Tapi untung AGG tuh sebelum dari pertandingan tuh dia ngasih tahu kalian biasa perform. Bayangin aja kalian lagi perform. Jadi ketika ada rasa takut yang tadi Kang Ronald bilang itu tuh kita ngerasa kayak perform ya. Biasa Udah aja keluarin lah ini. energi yang emang harusnya menjadi Wow. star gitu yang harus bisa nge-grab energi penonton kayak gimana. Dan kita Indonesia nggak ada pendukung nggak ada pasti. pendukung Yang bisa. teriak-teriak cuma aku sama ada Mas Dudi sama Cia 1 orang. Cuma 3 orang yang teriak-teriak. Sama dokumentasi.
Kenapa nggak bilang? Bilang sama siapa? Sama si Won. Jadi justru yang yang kita dapetin support tuh dari negara Polandia. Karena negaranya sama benderanya. Benderanya Nanti balik unggul. Kazakhstan, Terus Kazakhstan, Korea. Mongolia, Korea Selatan gitu. Ya. Karena ada cultural exchange juga gitu. Si Korea kenapa tidak bisa mengalahkan Thailand di saat itu? Nah kebetulan yang aku lihat adalah tim Korea yang turun bukan tim yang top-topnya. Oke. Kalau Kenapa? turun tim-tim yang top-topnya Lewat semua. mungkin kita nggak akan dapet. Kalau yang turun Badali Oh aduh. Badali. Badali. Itu grup dance. Satu orang. satu orang, nama orang itu Badali. Dia tuh kayak dancernya semua, koreografer dan dancernya dari semua K-pop hero. Badali namanya Badali. Badali lebih bagus nggak dibandingin sama Acan Dancer? Kang Acan. Aduh tahu lagi saya. Saya kenapa tahu ya? Saya kenapa tahu ya? Saya nggak tahu. Atau mungkin lebih bagus dari Ati Ganda gitu. Studio 6. Ya Allah. Itu yang disebutin jadulah ya. Yang tahu Rotizen kamu tua. Oke, setelah pertandingan di Korea ya kalian nanti kalau misalnya ada lagi si World Cup ini Ya. akan diturunkan yang ini lagi atau akan ada regenerasi atau kamu masih tetap megang si Nggak mau digantikan. kojo ini? Jangan-jangan kamu ingin mempertahankan dinasti. Sabar. Ya, jadi yang jelas aku tetap akan ngasih kesempatan buat Richard sama Bisma untuk bisa join lagi gitu. Tapi paling enggak mereka sekarang sudah membuktikan bahwa Ini loh standarnya gitu ya. iya, Ada benchmarknya. iya, jadi sekarang udah Indonesia sudah pernah menempati Udah di sini dan nih. mendapat bronze medal dan silver medal gitu. Jadi teman-teman mungkin yang nanti regenerasi selanjutnya di bawah Bisma sama Richard yang mau ikut harus mengejar standar itu sebenarnya gitu. Jadi tapi aku selalu akan ngasih kesempatan mereka, terutama Bapak ini juga sudah padat jadwalnya. Iya, udah ini mulai juga lagi. sudah mulai padat jadwalnya gitu. Yang paling ini tuh pas pertama dapat medali, pertanyaan pertama AGG, Bisma gimana? Udah cukup belum buat kamu? Apa pengen lagi Ya, gitu Pertanyaannya kan? karena gini, kan sebenarnya gini, kan aku tahu Bisma dari kecil. Aku udah kuliah dia masih kecil udah nari bareng. Geus head spinan si ieu teh gitu. Terus aku tahu juga ada keinginan dan mimpi dia yang terhenti sejak dia fokus di karirnya sebagai Smash dan di dunia actingnya gitu. Jadi aku tahu Bisma tuh ada mungkin mimpi yang belum terwujud di dunia dance-nya. Makanya aku nggak tahu kalau ada kompetisi, ada peluang apa, suka keingetan si Mang Bisma ini pasti akan aku tawarin gitu. Makanya begitu beres dapat bronze medal ini langsung Udah cukup nih? udah cukup nih. Ketemu lagi. Panggil udah tahun depan ada loh April ke Florida. Florida loh, gitu tiba-tiba tawarin. Oh, Aitan ya? Bukan Florida ya? Salah. Terus ini. Oke. Iya. Tapi yang saya nggak habis pikir, Maya, betapa kalian ini hebat. Jadi maksudnya ternyata saya baru tahu. Dance itu berstrategi seperti sepak bola. Iya, betul. Ganti gerakan. Kalau nggak kita ganti, kita akan kalah sama tuh gitu kan? Betul. Kan basket gitu, volley gitu. Iya. Ganti formasi, ganti. Betul. Ternyata begitu juga ya? Betul. Kita nggak bisa membawakan apa yang sudah kita persiapkan jika melihat, wah ini nggak Lawan bisa beda. pakai gerakan ini nih. Iya. Gitu ya, Ge? Betul. Jadi sistem Tahu, kompetisi yang di Korea kemarin sama di Bali beda. Kalau di Bali cuma 1 kali aja, tapi kita rehearsal 2 kali, dikasih waktu ke rehearsal 2 kali, terus langsung kompetisinya di hari yang ketiga. Nah kalau di Korea kemarin semifinal day 1, semifinal day 2, baru final. Jadi yang di semifinal ini nggak masuk final, di final nggak akan tampil gitu. Tapi karena ranking 4 di semifinal. Nah, untungnya ada plus minus sebenarnya. Enaknya ada di kompetisinya dibagi semifinal kali gini. ini. Dari setiap semifinal day 1 itu kita dapat penilaian dari juri-juri yang kita bisa minta. Scoring sheet kita dapetin, terus catatan dari juri-juri apa aja yang perlu Bisa buat dibenerin. evaluasi. Langsung Betul. dievaluasi. Jadi kita setiap malam selesai pertandingan pasti evaluasi.
ininya kurang, yang udah baik kita pertahankan dan segala macam. Sampai hari kedua pun tetap kita masih punya catatan. Karena evaluasi dari hari kedua itu apa aja sampai akhirnya kita eksekusi, nggak bisa ini kita harus rubah sedikit untuk bisa tampil lebih bersih lagi, lebih ini lagi. Akhirnya karena setiap malam kita rubah, pelajari semua notes-notes dari juri di final, ya udah akhirnya ngedongkrak 7 poin dari peringkat 4 jadinya ke peringkat 3. Yang serunya karena kan sebenarnya kesulitan kita mencari gerakan yang lebih clean dan lain-lain karena basicnya beda. Sorry, kan. maksudnya clean itu apa? Nggak buk gitu, nggak kegedebruk gitu atau apa gitu. Oke, dipersimpel gini sebenarnya. Kalau nari berdua kan itu kalau ada yang beda itu kelihatan. Jadi ini tuh sinkronize sangat diperhatikan. Jadi ada beberapa gerakan yang mungkin Bisma udah mateng atau Richard masih ngejar Bisma atau sebaliknya gitu. Nah, di final itu kita mensiasati untuk keduanya bisa tetap gerakannya tetap dipakai tapi ketemu di tengah-tengah. Jadi kita mensiasati untuk bisa nggak terlihat kalau Perbedaannya tuh terlalu jauh gitu. Kayak seolah kita satu grup lah gitu karena kan vocabulary gerak kita beda. Gitu. Itu vocabulary kamus gerak kita beda. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari basic yang kuat di antara mereka berdua ini, karena dari awal aku udah tahu kan potensi mereka sangat besar untuk bisa dikembangkan di sini, makanya kenapa aku pilih mereka berdua. Nah, tapi sebenarnya kalau bisa dilihat, bisa dibilang spesialisasinya apa sih di mereka gitu. Sebenarnya Richard ini kuat di kontemporernya sebenarnya. Nah, kalau Bisma penari kontemporer, dia sangat kuat secara basic jazz, baletnya dia sudah menguasai juga gitu. Jadi eksplornya ke di kontemporerinya. Nah, kalau Bisma memang dari kecil sudah dia di breaking-nya sudah kuat gitu. Meskipun mungkin sudah lama terhenti tidak latihan lagi breaking pas lagi fokus karir di Smash, tapi aku yakin apa yang dia udah punya dulu begitu diasah lagi pasti secara memori muscle-nya masih ada gitu. Itu yang kita gali. Makanya waktu pertama kali pertemuan seminggu pertama itu kita ketemu, aku mengolah dulu apa yang mereka punya. Jadi itu yang kita tunjukin. Jadi Richard bisa apa, Bisma bisa apa, itu disatuin. Iya. Gitu. Ini juga dari perbedaan tinggi juga 7 jam sehari latihan ya. Astaga. Ini dari perbedaan tinggi juga tidak terlalu jauh karena kalau misalnya terlalu pendek nanti ini penari konten itu penari konten. Maksud. Dan untung dua-duanya laki-laki. Karena kontemporer sama kontemporer. kenapa sih? Harus kayak nggak bodoh wae. Aneh anjir. Selalu lucu. Nah, oke. Harapannya nih kan kalian mau bertanding lagi insya Allah nanti di Florida ya. Apakah ada misalnya pengen dapat sponsor, terus ada dukungan dari siapa gitu? Ya. Dari aku. Silakan dari GG dari semuanya lah masing-masing. Oke. Karena si Bisma tahu gue mah sepatu Adidas tak kan. Pengen Adidas dia mah. Oh udah mereka kemarin pas pergi tuh Adidas yang gini. Nuhun Pengen hari-hari juga lah ya. lebih banyak lah di Oh kan. Prasmani waktunya lah gitu. Waktunya lebih banyak gitu. Ya tapi yang pasti kita butuh, bukan kita aja tapi siapapun yang akan tanding Di bidang apapun, mewakili Indonesia. Mohon dipermudah untuk pemerintah setuju. Perizinan, support ya. Karena kita juga nggak main-main gitu, bukan jalan-jalan juga gitu yang kayak biasa atlet-atlet lakukan gitu. Mungkin dancer, skateboarder terlihatnya seperti bermain gitu, hobi aja gitu. Di situ tuh banyak yang kita harus korbankan kerja gitu. keras juga. Ya kecalingket keringat darah dan air mata istilahnya. Betul, gitu kan. Jadi ya. buat aku sih rasanya yang paling terdekat pengen diharapkan ya itu dari pemerintah. Support dari pemerintah. Dipermudah Dipermudah segala. Dia di support termasuk dipermudah dan sebagainya. Iya. Menurut Bisma,
dari 3 pasangan capres dan cawapres. Nggak ke situ Pak, nggak ke situ. Terlalu berat. Yang penting saya mah Indonesia aja. Nanya sih itu. Ya, nanti terlalu berat itu nanti mungkin ke bintang tamu berikutnya aja. Kita pas lagi ngomongin politik. Kalau dari Richard mungkin minta bantuan sama Empal Gentong Mang Dharma mungkin sponsor. Hafal loh. Apa? So, apa yang dipengenin? Kan kalau ini dari pemerintah pengennya dipermudah semuanya. Kalau aku sih sama sih sama Bisma. Apa? Nggak, mungkin lu pengen ngajak para hip hoppers bahwa yuk bahwa ini tuh nggak cuma main-main, lu tuh masih punya apa gitu. Sok nanti saya mau tulisin dulu, sok saya WhatsApp dulu. Pengen diapain? Wujudkan mimpi. Lu tuh ntar kalau jadi motivator banget. dapat gold medal tuh mesti sambutan loh. Oh gitu ya? Sok. Pertama-tama gitu. Pertama-tama saya sih berharapnya kalau aku ya mikir keras nih, cepet ayo jalan dong. Biasanya kalau misalnya mikir keras nari-nari dulu dong. Apa ya? Ya, sama bisa pada pasti sama. Iya. Ya itu mah udah pasti karena Pasti ya, kita kan support ya. sama-sama ngalamin juga dari kita ikut perlombaan ini gimana susahnya kita berjuang bolak-balik Mustafa tiap kita Urang kita mama dibekali. Mustafa teh, mau Mustafa Keripik 12 kentang. bungkus. 12 bungkus setiap pagi kita makannya. Gimana kalau lebih bagus lagi makanan juara 1 kalian? Mustafa itu udah makannya. Tapi itu untuk mengurangi kos-kos bayar beli Bayar. makan di luar. Iya benar. Sendiri tahu gitu saya bekelin ini. Aku tuh mending tahu gitu Pak tuh aku bawain rendang. Aduh. Aku tetap nyusakeun. Boleh. Nggak susah ya. Boleh. ya? Boleh kalau ke Korea boleh. Kan gua habis pernah ke Korea 2 kali. Mau rendang dan bawa rendang. Bawa rendang. Oh berarti ya approve. Sok apa di chat? Masih Ngomong saya. Harusnya tadi saya duluan. Ya pokoknya berharapnya sih mungkin buat para penari-penari, maksudnya kita tidak mengklaim bahwa kita yang terhebat di Indonesia. Aku yakin masih banyak banget talent-talent penari di luar sana yang jauh lebih bagus dan jauh lebih bertalenta dan lebih semangat mungkin untuk ikut ajang gini gitu. Maksudnya ya aku berharap orang-orang tersebut lah yang bisa dibantu untuk di-push, untuk dikeluarkan ke permukaan untuk kayak biar orang bisa tahu bahwa ini loh Indonesia tuh banyak banget talent-talent yang Atlet-atletnya gitu ya. atlet-atlet Atlet ya benar. sebelum dibenerin gitu. Atlet-atlet yang memang berbakat gitu di Indonesia tuh nggak kalah dari luar dan Karena kita ini bicara 2 hal, kemampuan dan kesempatan. Betul. Kalian punya kemampuan dan punya kesempatan. Betul. Banyak yang punya kemampuan kadang Tapi nggak ada. nggak punya kesempatan gitu ya. Nah makanya buat teman-teman yang mungkin hobinya sama, diseriusin, punya kemampuan, Yes. sok kembangkan network. Ya, tinggal Betul nunggu Itu setuju. kesempatannya. Nah, nunggu pun kadang kalau menurut saya mah Iya. terlalu lambat. Cari Jadi kesempatannya, bola. jemput Iya. kesempatannya. Jemput bola. Oke, dengan Setuju. zaman sosial media, semua kesempatan bisa kamu cari. Yes. Bisa kamu Ya. usahakan. Bukan begitu, Ge? Betul, Nah, kira-kira setuju. gimana apa yang bisa dilakukan oleh pada talenta-talenta Ya. dance di luar sana nih Ya. di Indonesia ini? Kalau dari aku, ini Bisma sama Richard ini sudah membuka jalan. Membuka jalan dalam artian mungkin banyak kompetisi-kompetisi di luar sana yang internasional, tapi dengan adanya wadah yang legal, ya Indonesian Cheerleading Association adalah asosiasi yang secara legal ada di Indonesia dan sudah punya kategori hip hop yang mereka ikutin ini. Jadi ini membuka kesempatan, membuka jalan untuk generasi-generasi selanjutnya setelah Bisma sama Richard untuk bisa gue pengen kayak Bisma, kayak Richard untuk ikut kompetisi di luar negeri dengan cara gimana? Dengan gampang, berarti berlatih yang keras segala macem. Tinggal nanti mungkin ada kesempatan dari asosiasi untuk ada perlombaan bisa diikutin untuk bisa nanti diberangkatkan ke ajang internasional. Dan Ronald tahu nggak nanti yang di Florida itu ada khusus untuk yang usianya 40 tahun ke atas. Ada sih. 40 tahun ke atas. Jadi Gen lansia. ada kompetisi di Korea juga namanya All Generation Championship. Itu ada kategori 40 tahun ke atas. Tidak sekarang. Kalaupun saya punya kesempatan itu dan nggak akan gua ambil dan nggak punya kemampuan.
Kan harus tahu diri dong. Lu bisa Gua main dilatih. aja sebagai ketua kontingen aja lah. Iya. Main-mainnya Ronald aja. untuk yang ke Florida Cari nanti sponsor. akan membekali Mustafa. Ya kalau misalnya nggak sempat ikut ke Florida, mungkin ke Flosita dan Flo Dewi mungkin. Aduh, sekali lagi selamat untuk Keren. MOU. MOU Iya, sebenarnya. betul. Jangan tutup dulu sebentar. Ajarkan kami Satu gerakan aja. Apa? Basic dance. Iya. Sok, ajarin nih sebelum udahan nih. Satu. Iya. Sok. Silakan, Dari Ustaz, dulu, Ustaz. Ini yang basic dulu, Kang. Yang basic ya. Yang gampang dulu ya. Basic training ya. Tangan kanan ke atas. Enggak apa-apa bener. Kanan ke Kanan ke atas. Ini atas. namanya ribok. Badannya Ribok. kita akan dorong ke depan. Ganti tangan kiri. Dorong lagi ke depan. Kayak lagi. Macul ya, kayak lagi Malu, macul. malu ya. Iya. Iya. Asik, asik. Jadi agak kayak Bang Gali ya lama-lama. Iya. Lama jadi gini. Tapi kalau sama kaki jadinya gimana? Aduh. Sama kaki. Sama kaki nih. Ah, si semua suka ngasih nggak? Ah, sok gimana? Kaki kiri ke atas. Loncat. Loncat. Kaki kiri ke atas, loncat. Palu tompoh di palu. Palunya jangan lupa. Oh, Sok gimana? suka kumaha jadi gerakannya Tangan nah. kanan ke atas, kaki kiri ke atas, Di palu. loncat, ke tangan kanannya macul. Poeng. Maju. Iya. Ya, sekarang kiri kanan sok. Ya. Gimana? Oke. Si. Aduh. Tiga robot. Tiga robot. Ayo. Kita coba kanan kiri. Iya. Coba ya. 1, 2, 3. One, and two, and three, and oke. Oke, lumayan. Pak kok maju-maju, Pak? Iya, nggak maju ya? aja. Di tempat aja, Pak. Oh, di tempat aja. Kenapa gua mau? Oke. Nggak masalah. Sampai Next level, outframe next boleh. level. Next level ya. Oke, ini namanya butterfly. Butterfly. Tangannya gampang, tinggal Kamu baru nutupan aku. Oke. Belah dia. Sini. tangannya. Ah, kamu nutupan aku. Iya, tempatnya kecil. Sensi ini. Tangannya. Buru. Butterfly. Tangannya Butterfly. kita cross, Cross. buka. Buka. Cross. Buka. Cross. Buka. Oke. Bagus. Sekarang kakinya. Oke. Kakinya kita Masukin. ya kayak kebelet tipis. Iya. Terus Jangan ngompol, Teteh. Iya benar. Terus tutup lagi, buka, tutup, buka, tutup, Enak. buka, Enak. tutup. Asik, ini enak banget. Keren. Tidak termasuk ekspresi tapi ya. Ekspresinya bagus banget. Gerakannya enggak. Oke. Lumayan. Bisain mah kita ikutan. Gampang lah. Naikin. Oke, udah paling tinggi ya. Lumayan lah. Lumayan. Ya hard nih. Ini namanya reject. Heeh. Oke. Di reject aja. Kita mancing nih. Kaki kanan ke diangkat. Kita akan loncat, kaki kirinya maju, kaki kanannya ke belakangin. Jadi kayak main engklek kalau gitu. Engkle. Oh. Oke. Ganti. Oke. Wait. Syak. Tukeran. Kaki kiri yang di depan sekarang. Iya. Anjir. Terus kita Engklek putar. lagi. Jadi kita ulang terus, jadinya gini. Pelan-pelan. Kaki kanan. Kanan. Iya. Engklek. Mantap. Head. Nah, ya gitu. Itu kan? Terus ganti. Head. Ganti. Anjir. Lagi. Kaki kanan depan. Loncat. Oh, tidak. Ganti. Kaki kiri. Oh, iya. ya. Loncat. Salah. Ganti. Loncat. Mantap. Ganti, Itu loncat. benar. Loncat. Tapi saya maju terus. Gak apa-apa. Tiba-tiba jatuh aja di panggung. Gini. Salah. Gini. Loncat. Gini. Ganti. Loncat. Ya udah, memang kita bukan ahlinya, tapi tepuk tangan Oke. dulu buat MOU. Terakhir, kasih tahu gerakan kemenangan kalian kemarin di sana. Oke. Waduh, yang mana? Coba dong. Oh yang itu. Itu doang sedikit yang Coba dikit tuhnya. sini. Ini gerakan yang paling sulit So, sebenarnya yang oke. kita lakuin tekniknya. Bisa lah. 6, 7, 8,
Ya. Jadi geser nggak karpetnya? Bisa. Nggak usah. Ke sebelah sini, Bapak. Sini, serong sini, Bapak. Iya. Ya. Gila. Tenang, ini bukan juri kok, bukan juri. 5, 6, 7, going. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Lagi, bele. Ini tuh susah pisan. Ya. Sampai mana nih? 4 aja langsung. Ya. 4 terus langsung ditangkep. Lanjut gerakannya. Oke. 5, 6, 7, go and 1, 2, 3. Ulangi, tolong nggak sama. And 1. Buru ya. 5, 6, 7, go and 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8. Maaf, memang tempatnya rada hese ya. Tapi sekali lagi tepuk tangan untuk mereka, Yeah. buat Richard, buat Bisma, buat GG dari MOU. Mudah-mudahan nih kalau tahun ini dapatnya bronze, tahun depan di Florida akan mendapatkan gold medal. Sukses terus Dance Revolution Indonesia. Harus revolusi ya benar. Kalau kata yang